Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Asyari, NRP 23 2019 Kemudian ada rekan saya di sini, Muhammad Dafan Alfal, NRP 23 2019 Dan saya Ramadan Nur Fajar, NRP 23 2019 di sini kami akan mereview jurnal dari tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan geospasial dari Jurnal Media Informatika Budi Dharma yang berjudul Penerapan Algoritma Random Forest dalam Menganalisa Perubahan Suhu Permukaan Studi Kasus Wilayah Kota Salatiga dari Fakultas Teknologi Informasi Magister Sistem Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia. Berdasarkan jurnal yang kami baca di sini, jumlah penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2020 pada Kota Salatiga bertambah dengan pesat. Hal ini mempengaruhi tutupan vegetasi, penambahan kepadatan bangunan, dan peningkatan suhu permukaan. Peningkatan suhu permukaan dapat mempengaruhi iklim, kualitas udara, kesehatan manusia, dan penggunaan energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan lahan terbangun dan perubahan tutupan vegetasi pada perubahan suhu permukaan dengan melakukan eksplorasi pada NDVI, NDBI, LST, dan albedo. Nilai NDVI, NDBI, dan albedo merupakan indeks yang digunakan sebagai validasi dari nilai kenaikan suhu permukaan LST pada daerah penelitian. Hasil korelasi antara indeks menunjukkan korelasi tertinggi pada yang terjadi antara NDVI dan NDBI dengan nilai minus 0,979 yang memiliki korelasi negatif karena kerapatan vegetasi selalu berbanding dengan kerapatan lahan yang terbangun. Hasil klasifikasi menghasilkan ada 7 kelurahan di Kota Salatiga dengan kenaikan suhu tertinggi, yaitu daerah Cebongan, Mangunsari, Ledok, Kutowinangun Kidul, Gedongan, Salatiga, dan Kalicacing. Hasil ini nilai akurasinya dan nilai kappa pada algoritma random forest yang dihasilkan cukup akurat dengan nilai akurasi sebesar 90% dari nilai kappa yang sebesar 73%. Uji usability pada penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada pemangku kepentingan, yaitu pegawai DPUPR Kota Salatiga yang memiliki hasil rekapitulasi 3,62 dengan kriteria cukup berguna. Dari hasil tersebut, penelitian ini sesuai dengan tujuannya, yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi pemerintah untuk pengambilan kebijakan khususnya pada bidang tata kota Salatiga. Menurut data BPS Kota Salatiga, luas lahan sawah, luas lahan kering, dan jumlah pohon di Kota Salatiga jumlahnya semakin menurun dari tahun ke tahun. Jadi peningkatan jumlah penduduk yang pesat, laju penambahan kepadatan bangunan pun juga bertambah sehingga area hijau di Kota Salatiga juga berkurang jumlahnya karena area hijau sudah berubah fungsi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Permukaan yang dulunya merupakan tempat tumbuh pepohonan, lahan kering, area persawahan, dan area hijau lainnya sudah berubah fungsi menjadi bangunan perumahan, pertokoan, jalan, dan infrastruktur. Studi mengenai perubahan suhu permukaan telah dilakukan sebelumnya menggunakan citra satelit yang dieksplorasi menggunakan metode indeks vegetasi. Beberapa penelitian sebelumnya melakukan analisis perubahan suhu permukaan menggunakan Normalized Difference Vegetation Index atau disingkat dengan NDVI. NDVI ini untuk mengetahui tingkat kehijauan suatu wilayah sebagai kaitan dengan perubahan suhu permukaan karena vegetasi ini merupakan indikator dari dinamika suhu permukaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah akan dilakukan klasifikasi lahan dengan kenaikan suhu permukaan tinggi. Metode random forest selanjutnya dilakukan uji performa metode dengan mencari nilai akurasi dan nilai kappa. Uji performa metode dilakukan antara hasil klasifikasi metode random forest dengan hasil klasifikasi manual yang telah dicari korelasinya.
Selanjutnya, ini dilakukan uji usability untuk mengetahui kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada stakeholder. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava Nova. Baik, kali ini saya akan menjelaskan metodologi penelitiannya. Jadi dalam penelitian ini menggunakan data citra satelit Kota Salatiga yang terdiri dari 23 kelurahan. Data yang dipakai adalah citra satelit Landsat 8 yang memiliki resolusi 30 x 30 meter. Data citra ini diperoleh dari website USGS. Untuk tahapan penelitiannya sendiri di sini ada 6 step. Yang pertama adalah pengambilan data, yaitu tahap yang mengunduh citra satelit dari website USGS. Yang kedua adalah pemrosesan data. Jadi citra satelit yang sudah di-download, citra satelit Landsat 8 terdiri dari 11 band yang memiliki nama dan panjang gelombang berbeda. Pemrosesan data dilakukan dengan melakukan kombinasi band menggunakan software QGIS untuk mendapatkan nilai NDVI, NDBI, LST, dan albedo sesuai dengan rumus yang ada. Lalu tahap ketiga yaitu uji korelasi. Dilakukan pengujian korelasi menggunakan korelasi Pearson pada hasil pengolahan citra satelit. Lalu tahap keempat adalah klarifikasi data. Tahap ini dilakukan secara manual pada hasil NDVI, NDBI, albedo, dan LST tahun 2014 dan tahun 2019 yang berupa angka. Data pengolahan citra satelit diklasifikasikan menjadi 2 kelas tingkat kenaikan suhu, yaitu kenaikan suhu rendah dan kenaikan suhu tinggi. Klasifikasi juga dilakukan menggunakan random forest dengan data training sebanyak 60% dan data testing sebanyak 40% dari total 23 kelurahan. Tahap yang kelima yaitu uji performa metode. Jadi di tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi performa hasil klasifikasi dan hasil pengolahan citra satelit yang telah dilakukan. Di hasil uji performa ini akan menghasilkan nilai akurasi dan analisis kappa menggunakan metode pengukuran tertentu seperti matriks kesalahan. Tahap keenam yaitu uji usability. Jadi pada tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kebergunaan hasil penelitian pada stakeholder terkait. Dalam hal ini adalah DPUPR Kota Salatiga. Di tahap ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada pegawai DPUPR. Hasil dari tahap ini akan menunjukkan keefektifan hasil penelitian untuk stakeholder terkait. NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat kehijauan tanaman atau tutupan vegetasi di suatu wilayah. Untuk hasil klasifikasi nilai NDVI-nya bisa dilihat di gambar berikut. Lalu ada NDBI atau Normalized Difference Build-up Index, yang merupakan indeks untuk menunjukkan kerapatan lahan terbangun seperti perkotaan atau lahan yang sudah tertutup bangunan. NDBI ini dipilih karena algoritma ini sangat sensitif terhadap lahan yang tertutup bangunan karena tingginya pantulan software infrared atau SWIR dibandingkan dengan lahan near infrared atau NIR. Untuk hasil klasifikasi nilai NDBI-nya bisa dilihat di gambar berikut. Lalu albedo. Nilai albedo mempresentasikan kekuatan pantulan permukaan benda yang merupakan perbandingan antara radiasi surya yang dipantulkan dengan radiasi yang datang. Nilai albedo memiliki rentang antara 0 sampai 1 bervariasi berdasarkan tutupan lahannya. Lalu ada LST atau Land Surface Temperature yang merupakan parameter yang memiliki pengaruh pada penelitian perubahan iklim. Random Forest. Random Forest adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data.
Algoritma random forest ini menggunakan decision tree atau pohon keputusan untuk melakukan proses seleksi dalam mengklasifikasikan data. Cukup sekian penjelasan dari metodologi penelitian. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Ramadhani Nur Fajar. Baik, berikutnya akan saya bahas mengenai hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan suhu permukaan kota Salatiga dengan menghitung nilai indeks vegetasi NDVI, NDBI, dan LST dan albedo pada tahun 2014 dan tahun 2021. Pada tahap pertama, penelitian ini dilakukan dengan melakukan cropping citra satelit menggunakan peta format SHP yang akan menghasilkan citra dengan format TIFF. Citra di crop sesuai dengan area penelitian yaitu kota Salatiga yang terdiri dari 23 kelurahan dan merupakan hasil kombinasi band di tahun 2014 dan 2021. Selanjutnya dilakukan hasil eksplorasi. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan keeratan antar indeks. Yang pertama ada gambar ketiga, yang A itu NDVI Kota Salatiga tahun 2014 dan yang B itu NDVI Kota Salatiga tahun 2001 untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini merupakan hasil perhitungan NDVI Kota Salatiga tahun 2014 dan tahun 2021 diolah menggunakan raster kalkulator pada software QGIS menggunakan band 4 dan band 5 Citra Landsat 8. Hasil perhitungan NDVI dibagi menjadi 5 kategori yaitu non-vegetasi, vegetasi rendah, vegetasi sangat rendah, vegetasi rendah, vegetasi sedang, dan vegetasi tinggi. Hasil eksplorasi nilai NDVI memperlihatkan nilai rata-rata NDVI pada tahun 2014 adalah 0,3048 dan pada tahun 2021 adalah 0,2985. Yang berarti jumlah tutupan vegetasi pada tahun 2014 lebih banyak daripada tahun 2021. Berikutnya ada gambar keempat, yang A itu NDBI Kota Salatiga tahun 2014 dan yang B itu NDBI Kota Salatiga tahun 2021. Eksplorasi NDBI menggunakan raster kalkulator dan software QGIS dengan menggunakan band 5 dan band 6 Landsat 8. Hasil nilai NDBI dibagi menjadi 4 kategori yaitu non-pemukiman, pemukiman jarang, pemukiman rapat, dan pemukiman sangat rapat. Hasil eksplorasi metode NDBI menghasilkan nilai rata-rata tahun 2014 sebesar minus 0,1185, sedangkan tahun 2021 sebesar minus 0,0974, yang berarti nilai NDBI semakin tinggi. Menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NDBI memperlihatkan bahwa jumlah tutupan bangunan di Kota Salatiga tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2014. Hasil eksplorasi NDBI ada juga perubahan fungsi lahan yang juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang dikemukakan oleh BPS Kota Salatiga. Berikutnya ada gambar kelima, yang A itu LST atau Land Surface Temperature Kota Salatiga tahun 2014 dan yang B itu tahun 2021. Gambar kelima ini merupakan hasil eksplorasi menggunakan metode LST untuk melihat perubahan suhu permukaan Kota Salatiga dari tahun 2014 ke tahun 2001 dilakukan menggunakan plugin yang terdapat pada software QGIS. Dari hasil ini terlihat bahwa eksplorasi citra satelit tahun 2014 memiliki lebih sedikit kawasan dengan suhu permukaan tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Berikutnya ada gambar ke-6 untuk hasil nilai albedo, yang A itu Kota Salatiga tahun 2014 dan yang B Kota Salatiga tahun 2021. Eksplorasi nilai albedo dilakukan menggunakan band 1, band 3, band 4, band 5, dan band 7 Landsat 8 yang selanjutnya diolah menggunakan software QGIS. Berdasarkan gambar ke-6 ini, pancaran radiasi tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2014. Perubahan nilai albedo tersebut dipengaruhi adanya perubahan tutupan lahan yang semula merupakan lahan bervegetasi tinggi menjadi lahan terbangun. Pada penelitian ini, nilai NDVI, NDBI, dan albedo akan digunakan sebagai validasi dari nilai suhu permukaan daerah penelitian.
Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui hubungan keeratan antar indeks vegetasi, indeks lahan terbangun, dan suhu permukaan tanah. Gambar ke-6 merupakan hasil analisis korelasi Pearson dari nilai NDVI. Gambar ke-7 berikut ini merupakan hasil analisis korelasi Pearson dari nilai NDVI, albedo, dan LST. Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada gambar ke-7, hubungan keeratan NDVI, albedo, dan LST memiliki hubungan korelasi positif maupun hubungan korelasi negatif. Hasil korelasi terbesar ditunjukkan antara NDVI dan NDBI dengan korelasi negatif karena memiliki nilai yang saling berbanding terbalik. Korelasi antar LST dengan NDVI dan NDBI juga memiliki nilai yang tinggi karena semakin luas lahan terbangun dan semakin berkurangnya lahan bervegetasi, maka suhu permukaan akan semakin naik. Hubungan korelasi dengan komponen albedo tidak terlalu signifikan karena albedo sangat terpengaruh juga dengan faktor-faktor lainnya seperti jenis tutupan lahan dan warna tutupan lahan. Selanjutnya dilakukan uji performa metode random forest menggunakan confusion matrix. Hasil nilai akurasi dan nilai kappa yang didapatkan yaitu sebesar 90% dan 73%. Pengujian usability atau pengujian kebergunaan yang dilakukan pada penelitian ini berguna untuk mengetahui keefektifan hasil penelitian pada stakeholder terkait dalam pengambilan kebijakan tata ruang Kota Salatiga. Berdasarkan perhitungan, nilai kebergunaan penelitian ini untuk pengambilan kebijakan tata guna lahan adalah 3,62. Perhitungan ini sesuai dengan tabel kelima yang berarti penelitian ini masuk dalam kriteria cukup berguna. Hasil dari pertanyaan yang diajukan menghasilkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan tata kota meliputi ketentuan pola ruang, kondisi existing kawasan, regulasi, suhu permukaan lahan, kondisi atau sinergitas antar stakeholder, perubahan lahan, peraturan perundangan, perekonomian, pemerataan fungsi lahan yang baik untuk menjaga sumber daya alam agar tidak rusak dan tercemar. Sekian dari hasil dan pembahasan yang saya sampaikan. Jadi berdasarkan jurnal yang kita review terdapat kesimpulannya adalah berdasarkan hasil eksplorasi dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan pada penelitian ini. Hasil eksplorasi tahun 2014 ke tahun 2021 menunjukkan bahwa NDVI mengalami penurunan luas wilayah tutupan vegetasi. Nilai NDBI menunjukkan peningkatan luas wilayah terbangun. Nilai LST menunjukkan terjadinya peningkatan suhu permukaan dan nilai albedo menunjukkan adanya peningkatan sebaran pancaran radiasi pada Kota Salatiga. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah sesuai dengan tujuannya, yaitu agar dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan tata kota Salatiga. Penelitian ini merupakan salah satu acuan karena terdapat banyak pertimbangan dalam mengambil kebijakan tata kota, antara lain ketentuan pola ruang, kondisi existing kawasan, regulasi kondisi, sinergitas antara stakeholder, peraturan perundangan, perekonomian, pemerataan fungsi lahan. Mudah-mudahan jurnal yang kami review ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Dava sama Dani? Cukup. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.